Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera bagi kita semua. Bertemu lagi dengan Bu Ceria. Hari ini kita akan membahas tentang penjelasan soal-soal gradien, khususnya gradien garis jajar dan gradien garis tegak lurus. Di sini Ibu akan membahas 5 soal tentang gradien garis jajar dan gradien garis tegak lurus. Sebelumnya, jangan lupa kalian siapkan alat tulis kalian sehingga kalian akan lebih siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Kemudian, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai? Oke, langsung saja kita menuju ke soal tentang gradien. Soal yang pertama, gradien garis yang melalui dua titik 2 yaitu 2,5 dan negatif 1, negatif 4 adalah. Nah, kalian harus ingat kalau gradien melalui dua titik seperti ini, maka gradien biasanya disimbolkan dengan M. Sehingga kita di sini harus lihat dulu, kita punya X1 dan Y1. Di sini X1-nya 2 dan Y1-nya 5. Kemudian X2 dan Y2. Berarti kita punya berapa di sini? Kita ada negatif 1 dan negatif 4. Nah, gradien rumusnya adalah Y2 min Y1 jika melalui dua titik ya. Kita membahas tentang melalui dua titik. X2 min X1. Sehingga gradiennya Y2-nya berapa? Y2-nya negatif 4 dikurangi Y1, 5. Kemudian X2-nya negatif 1, ini 2. Hasilnya adalah negatif 9 per negatif 3. Sehingga gradien sama dengan negatif 9 dibagi negatif 3. Berarti gradiennya adalah 3. Nah, ini adalah gradien yang melalui dua titik. Ingat, caranya seperti ini, rumusnya ini. Kalian ingat, kalian catat soal ini baik-baik. Selanjutnya, soal nomor 2, gradien garis yang tegak lurus dengan persamaan garis 4Y sama dengan min 3X plus 4. Ingat, kalau tegak lurus berarti M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Berarti kuncinya adalah gradien garis pertama dikali gradien garis kedua, hasilnya adalah negatif 1. Nah, kita punya persamaan ini, kita rubah ke bentuk umum persamaan garis dulu. Bentuk umumnya seperti apa? Bentuk umumnya, sehingga dari ini menjadi Y sama dengan MX plus C. Sehingga kita rubah ini menjadi, dengan bentuk umumnya seperti ini, sehingga Y sama dengan negatif 3X per 4 ditambah 5 per 4. Nah, M-nya adalah yang di depannya X. Ini kan X-nya, ini X, berarti M-nya berapa? Negatif 3 per 4. Sehingga kita tahu M1 adalah negatif 3 per 4. Nah, gradien garis yang tegak lurus dengan persamaan garis ini. Berarti kita cari M2-nya dong. Kita cari M2-nya sehingga seperti ini. M1 kali M2 sama dengan negatif 1. M1-nya berapa? Negatif 3 per 4 kali M2 sama dengan negatif 1. Sehingga M2 sama dengan, kita pindah ruas, min 1 dibagi negatif 3 per 4. Sehingga M2 sama dengan negatif 1 kali negatif 4 per 3. Sehingga M2-nya adalah 4 per 3. Nah, di sini sudah ketemu jika gradien garis yang tegak lurus dengan persamaan garis 4Y sama dengan min 3X plus 5 adalah 4 per 3. Nah, gradien garis yang tegak lurus dengan 4Y sama dengan min 3X plus 5 adalah
4/3. Selanjutnya, gradien garis yang tegak lurus dengan garis 3x min 2y sama dengan 4. Kita rubah ke persamaan umum. Persamaan umumnya gimana? Y sama dengan mx plus c. Sehingga kita rubah ini dulu. 3x min 2y sama dengan 4. Sehingga di sini negatif 2y sama dengan negatif 3x plus 4. Ini dikalikan negatif 1, dikali negatif 1 sehingga 2y sama dengan 3x min 4. Y-nya adalah 3x min 4. Di sini per 2, sini per 2. Sehingga Y 3/2x min 2. Ini Y-nya ya. Nah, karena dia di sini dibilang adalah tegak lurus, ingat tadi, tegak lurus syaratnya apa? M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Nah, M1-nya berapa? Ini, karena di sini M. Sehingga 3/2 kali M2 sama dengan negatif 1. M2 sama dengan negatif 1 dibagi 3/2. Sehingga M2 sama dengan negatif 1 kali 2/3. M2 sama dengan negatif 2/3. Nah, jadi gradien garis yang tegak lurus dengan garis 3x min 2y sama dengan 4 adalah negatif 2/3. Seperti ini cara penyelesaiannya. Ingat, ada dua rumus yang harus kalian pahami. Yang pertama adalah bentuk umumnya. Bentuk umum, persamaan garis. Ini bentuk umumnya. Yang kedua adalah syarat kalau dia tegak lurus itu harus M1 kali M2. Seperti itu cara penyelesaian soal yang nomor 3. Selanjutnya, gradien garis yang sejajar dengan persamaan garis 4y sama dengan min 3x sama dengan 5 adalah. Nah, kalau sejajar, garis sejajar itu M1 sama dengan M2. Ingat ya, M1 sama dengan M2 kalau sejajar. Sehingga kita rubah ke bentuk umum dulu. Y sama dengan mx plus c. Sehingga di sini kita bisa lihat 4y sama dengan min 3x plus 5. Sehingga dia berbentuk menjadi min 3x per 4 ditambah 5/4. Sehingga kita tahu M-nya berapa? M-nya kan di depan X. Nah, ini. Sehingga M1 sama dengan negatif 3/4. Atau gradien garis pertama. Nah, kita cari gradien garis kedua yang sejajar dengan ini. Ingat, kalau sejajar berarti M1 sama dengan M2. Sehingga gradien garis yang sejajar dengan 4y sama dengan min 3x plus 5 adalah sama. Min 3/4. Min 3/4. Karena gradiennya sama ketika sejajar. Jadi, gradien garis yang sejajar dengan 4y sama dengan min 3x plus 5 adalah M2-nya sama dengan negatif 3/4. Seperti itu cara penyelesaiannya. Soal yang nomor 5 atau soal terakhir. Gradien garis yang sejajar dengan garis 3x min 2y sama dengan 4 adalah, ingat ya, sejajar. Berarti M1 sama dengan M2. Ini diingat. Nah, di sini kita berubah ke bentuk umum lagi. Mx plus c.
Berarti 3x min 2y sama dengan 4. Min 2y sama dengan min 3x plus 4. Kita kalikan semua dengan min 1 sehingga 2y sama dengan 3x min 4. Sehingga y sama dengan 3x per 2 min 4 per 2. Y sama dengan 3 per 2x min 2. Nah, di sini kita tahu M1-nya berapa? 3 per 2. Nah, karena M1 sama dengan M2, maka M2-nya juga berapa? 3 per 2. Nih, gradiennya atau M-nya. Sehingga bisa disimpulkan garis yang sejajar dengan garis 3x min 2y sama dengan 4 adalah M2 berapa? 3 per 2. Nah, seperti ini cara penyelesaiannya tentang gradien garis yang sejajar garis 3x min 2y sama dengan 4. Nah, untuk waktu selanjutnya, kalian kerjakan tugas dari Peceria ini, kalian bisa membuka dan melihat lagi buku paket kalian yang sudah kalian terima dari sekolah. Kalian juga boleh mencari referensi lain di internet atau buku-buku lain yang kalian biasa digunakan untuk belajar matematika. Buku penunjang kalian juga bisa. Pertama, tugasnya adalah siapkan buku catatan dan alat tulis kalian. Kemudian buatlah 5 soal tentang gradien garis sejajar dan garis tegak lurus. Jadi, nanti ada 5 soal itu dengan 2 penyelesaian. Seumpamanya nomor 1, gradien garis ini tegak lurus dengan ini gradiennya berapa. Nah, satu soal dikerjakan dengan 2 cara. Yang pertama dengan gradien kalau tegak lurus gradiennya berapa, yang kedua kalau sejajar gradiennya berapa. Jadi walaupun kalian membuat 5 soal, tapi kalian mengerjakan dengan 2 cara, yaitu yang pertama kalau garisnya sejajar dan yang kedua kalau garisnya tegak lurus. Nah, kemudian kerjakan soal yang kalian buat menggunakan cara penyelesaiannya dengan baik dan runtut. Kalian juga bisa bertukar soal. Seumpamanya, Andi mengerjakan soal yang dibuat oleh Rina. Kemudian Rina mengerjakan soal yang dibuat oleh Bimo dan sebaliknya. Kalian bisa bekerja sama dengan teman kalian melalui WA tentang mengerjakan tugas. Dan apabila kalian belum paham, masih banyak yang akan ditanyakan, kalian bisa WA Bu Ceria atau telepon langsung ke nomor HP Bu Ceria. Jika kalian ada hal-hal yang mendesak, mungkin kesalahan teknik atau bagaimana, kalian bisa datang ke sekolah untuk bertemu dengan Bu Ceria agar bisa segera teratasi. Oke. Cukup sekian pertemuan kali ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan selesai pembelajaran langsung kalian mengerjakan tugas sehingga karena kalian masih mempunyai waktu untuk mengerjakan tugas sehingga tugas tidak bertumpuk-tumpuk. Terima kasih, tetap sehat selalu, tetap semangat belajar. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa bertemu kembali di sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.